Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai akuntansi manajemen, di mana untuk pemenuhan tugas media pembelajaran akuntansi TIK. Sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, lebih baik kita memperkenalkan our member. Yang pertama ada Indri Septi Guntari dengan NIM A210200042. Yang kedua ada Zafira Safa Majidah dengan NIM A210200046. Dan yang ketiga ada Rizky Dwi Fadila dengan NIM A210200055. Pertama, ada pengertian tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau sebuah bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Kemudian, fungsi akuntansi manajemen yang pertama ada sebagai alat analisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal akuntansi. Yang ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Yang keempat, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kelima, ada koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Kemudian yang terakhir sebagai arsip audit. Fungsi akuntansi manajemen 1. Alat analisa untuk pengambilan keputusan, baik keputusan yang berhubungan dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal akuntansi. Manajemen diberlakukan semata untuk semua unsur yang ada di dalam unit usaha atau perusahaan. Ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Jenis akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan data-data keuangan yang valid. Keempat, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Seusai dengan opsi tugasnya, manajemen adalah melakukan tindakan pengawasan atas aktivitas perusahaan. Kelima, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Karena sejatinya setiap aktivitas di dalam unit usaha berjalan terpisah. Keenam, sebagai arsip audit. Terkadang ada hal yang menimpa perusahaan yang membutuhkan segala bentuk transaksi keuangan perlu dilakukan audit oleh pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan akuntansi manajemen. Tujuan nomor 1 akuntansi manajemen adalah untuk menyajikan data-data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen menyediakan gambaran mengenai biaya dan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola perencanaan bisnis dengan menetapkan tujuan dan keputusan apa yang perlu diambil untuk masa mendatang. Akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai macam masalah manajemen seperti analisis biaya dan laba. Pengendalian anggaran dapat mengambil keputusan sebaik dan seefektif mungkin dengan menetapkan tujuan, merencanakan tindakan terbaik, serta mengukur efektivitas kinerja karyawan. Akuntansi manajemen dapat menjadi alat motivasi yang berguna untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya juga memotivasi organisasi secara keseluruhan. Dengan membuat perencanaan operasional, menetapkan standar, dan memperhitungkan anggaran, akuntansi manajemen dapat membantu bisnis untuk mengendalikan dan mengontrol kinerja organisasi sehingga apabila terjadi laporan penyimpangan, maka tindakan korektif dapat diambil sesegera mungkin. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama ada manajer produksi, di mana ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini. Yang kedua yaitu manajer keuangan.
Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen. Yang ketiga yaitu manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran. Karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Yang selanjutnya yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategi berikutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu investor perusahaan. Mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen adalah investor perusahaan, karena mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekian sedikit materi tentang akuntansi manajemen. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.